Respon mengejutkan El Rumi usai Ahmad Dhani mengaku merasa kecewa dan kesal dengan pernyataan Maya Estianty yang menyebut suaminya Irwan Musri sebagai donatur pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. El Rumi yang ditemui awak media siang kemarin pun menunjukkan responnya di hadapan awak media yang menanyakan hal tersebut kepadanya. Bara konflik antara Ahmad Dhani versus Maya Estianty memang belum padam. Sebelumnya, Ahmad Dhani memposting kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Lalu, Ahmad Dhani melaporkan psikolog Lita Gading ke polisi didampingi Al-Ghazali, putranya. Benarkah sebenarnya Justeru Al-Ghazali yang hendak melaporkan Lita Gading? Seperti apa respon Dul Jaelani atas aksi bullying yang kini menimpa adiknya? Bagaimana pula respon Lita Gading atas laporan polisi Ahmad Dhani? Benarkah Lita Gading tidak akan meminta maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bara konflik antara Ahmad Dhani versus sang mantan, Maya Estianty, rupanya belum juga usai. Yang terbaru adalah ketika Ahmad Dhani mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Maya di akun sosial medianya bahwa sang suami, yaitu Irwan Musri sebagai donatur dalam pernikahan Al-Ghazali, Oke guys, ini semua seserahan untuk Alisa sudah siap, termasuk mahar. Ini buat Alisa tersayang, semoga bahagia, semoga senang dengan pemberian keluarga besar, terutama donatur yang itu. Ucap Maya di akun sosial media pribadinya. Pernyataan Maya tersebut sontak saja memicu kemarahan Ahmad Dhani. Sebagaimana terlihat dari akun sosial medianya, Ahmad Dhani menilai pernyataan Maya tersebut seolah-olah Irwan Musri menjadi donatur terbesar dalam pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Padahal menurut Ahmad Dhani, faktanya Irwan Musri menjadi donatur terkecil di pernikahan Al-Ghazali dan Alisa kesel gara-gara memperkenalkan donatur. Seolah-olah seluruh hajatan yang paling gede dia, padahal di antara aku, Bapak Alisa, dia yang paling kecil. Kesannya jadi bahan ledekan dari kelompok deterjen 78. Lantas, seperti inilah respon El Rumi saat ditemui awak media kemarin atas polemik kedua orang tua kandungnya ini. Sama donatur yang itu. Nah. Padahal di antara aku, Bapak, dia paling kecil. Di sisi lain, Dul Jaelani yang baru-baru ini dimintai tanggapannya atas konflik kedua orang tua kandungnya, mengaku hanya bisa senyum saja. Namun, ketika ditanya soal aksi bullying terhadap adiknya, Dul pun bersuara lantang. Ia mengingatkan kepada siapapun agar berhenti melakukan bullying, baik bullying di sekolah, sosial media, maupun di tongkrongan. Reaksi Dul Jaelani atas bullying di sosial media adalah memilih untuk tidak geram kepada para pembuli. Satu kata Dul Jaelani, untuk bullying, stop sekarang juga. Ayah kan bilang katanya Bunda punya masa lalu dekat sama dia. Sia-sia dulu itu laporannya dulu. Anak Indonesia. Pesan. Ya kita semua berkomunikasi stop bullying di sekolah, di tongkrongan, dimanapun yang
bercanda-bercanda yang masih toleransi itu ya kita, cuma kalau udah beli yang body shaming, kekerasan, terus apa lagi, hina, ya nyata gitu. Maksudnya sampai kapan korban ini terus pernyataan kasihan. Saya mencoba untuk tidak geram gitu, karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba air. Jadi saya tetap berkata stop lah, di sekolah mau dimana pun itu udahlah stop. Dul pun menegaskan, jika kita menyadari bahwa bullying itu salah dan tidak baik, seharusnya dibuktikan dalam tindakan, bukan hanya sebatas ucapan. Lantas, bagaimana cara Dul membela sang adik yang belakangan ini justru seringkali menjadi sasaran bullying di sosial media? Dengan kita yang sadar kalau bully itu nggak baik, alangkah baiknya dikasih contoh lah gitu. Kadang ucapan itu nggak cukup gitu ya. Kadang ucapan nggak cukup. Ya aku ngasih contoh, aku nggak ngomong kamu cuma nunggu itu udah lebih cukup kadang ada ucapan. Jadi bagi yang sadar dan bahwa bullying itu nggak bagus, marilah kita kasih contoh yang benar gitu. Nggak lewat ucapan doang, tapi lewat tindakan kita gitu. Dan jadi pelindung juga keren loh. Maksudnya tukang bully itu kadang menganggap mereka keren gitu. Padahal kalau di sekolah itu lebih keren jadi pelindung orang yang dibully gitu. Walaupun aku juga berharap gak ada yang dibully. Banyak cara membela gitu. Banyak cara membela yang juga bijak dan tidak dipertontonkan. Sementara itu, sebelumnya Al-Ghazali telah merespon atas polemik yang terjadi antara dua orang tua kandungnya, Ahmad Dhani versus Maya Estianty. Khususnya ketika Ahmad Dhani memposting video fitnah dan gibah Maya Estianty secara berseri di sosial media. Dalam part 2, Ahmad Dhani membahas tentang dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Maya Estianty ke polisi beberapa tahun silam. Postingan Ahmad Dhani tersebut seakan menungkit kembali luka lama, yaitu prahara rumah tangga masa lalu yang telah selesai di antara mereka. Padahal Ahmad Dhani dan Maya Estianty kini tengah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah bisa menerima kondisi orang tuanya yang telah berpisah. Rentetan postingan Ahmad Dhani tersebut juga terkesan sebagai antiklimaks dari momen bahagia pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Lantas, seperti apa respon mengejutkan Al-Ghazali terkait aksi ayahnya yang memposting kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty? Jalan Bu, makanya Bu, jalan Bu, jalan Bu. Mas, jalan Mas. Kenapa kan dicolok aja? Tanggapannya Pak dengan ayah kemarin no komen ya. Jangan ditaruh. Terima kasih ya. Mengejutkan, respon El Rumi usai Ahmad Dhani mengaku kecewa kepada Maya Estianty ketika menyebut suaminya Irwan Muzri sebagai donatur pernikahan Al-Ghazali. Seperti apa pula langkah hukum Ahmad Dhani atas psikolog Lita Gading terkait dugaan pembulian atas putrinya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Prahara Ahmad Dhani versus psikolog Lita Gading sudah bergulir di ranah hukum. Ahmad Dhani telah membuat laporan polisi atas Lita Gading di Polda Metro Jaya. Ahmad Dhani menuding Lita Gading diduga melakukan aksi pembulian kepada putri Ahmad Dhani. Namun kuasa hukum Ahmad Dhani yaitu Aldwin Rahadian, Lita Gading dilaporkan Ahmad Dhani karena dianggap telah melakukan kejahatan yang sangat serius, di antaranya eksploitasi anak. Menurutnya, setelah bulian didistribusikan melalui media elektronik, yang artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga dijerat dengan Undang-Undang ITE. Pihak Ahmad Dhani mengaku sudah melayangkan somasi terbuka kepada Lita Gading, tetapi tidak ada respon, sehingga Ahmad Dhani mengambil langkah membuat laporan polisi. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak 76C, dijuntokan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Tak hanya itu, ada pula pasal yang berkembang berikutnya. Sehingga laporan Ahmad Dhani tidak main-main, apalagi ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun. Ya, kita melaporkan tadi inisial LG, ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius, ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi, tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE-nya. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main, jeratannya minimal 5 tahun. Ya, nanti nunggu nanti datang langsung diciduk. Yang cukup mengejutkan adalah rencana awalnya. Laporan polisi ini hendak dilakukan oleh Al-Ghazali lantaran ia merasa ikut terusik dengan dugaan perundungan yang ditujukan kepada adiknya. Namun, lantaran aturan tidak membolehkan, akhirnya laporan dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku orang tua Al-Ghazali dan juga ISF. Terlepas dari itu, Al-Ghazali pun menegaskan kesiapannya untuk menjadi saksi dalam kasus ini demi membela keluarga tercintanya. Menurut Ahmad Dhani, kasus ini berawal dari gosip dan fitnah yang sayangnya ditangkap secara mentah-mentah oleh Lita Gading. Karenanya, Ahmad Dhani pun berharap Lita Gading bisa segera ditangkap dan ditahan. Kak Al, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kak Al datang langsung ke sini, Kak Al. Untuk Safaya apa gimana, Kak? Ya, aman ya. Kak Al. Demi keluarga. Demi keluarga ya. Terima kasih. Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Adanya kakak Al itu hari ini, kakak Al Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya
calon tersangkanya ini nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Ya makanya merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Gitu. Ya. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Mengejutkan, Ahmad Dhani melaporkan psikolog Lita Gading ke polisi terkait dugaan pembulian putrinya. Lantas, benarkah psikolog Lita Gading tidak akan meminta maaf kepada Ahmad Dhani? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Usai dilaporkan oleh Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan bullying yang dinilai berdampak negatif kepada putri Ahmad Dhani, kuasa hukum psikolog Lita Gading yaitu Samsul Jahidin akhirnya angkat bicara. Menurut Samsul, kliennya sampai saat ini masih berada di luar negeri serta kliennya tidak pernah menerima somasi atau surat teguran dari Ahmad Dhani. Pihak kuasa hukum Lita Gading juga mengatakan bahwa video yang dituduhkan pihak Ahmad Dhani sebagai bentuk bullying tersebut dibantah pihak Lita Gading. Argumentasi pihak Lita Gading adalah video tersebut efeknya tidak sampai membuat jatuhnya mental seorang anak. Alasannya, menurut pihak Lita Gading, karena foto-foto putri Ahmad Dhani selama ini sudah beredar di dunia maya dan ia mendapatkannya dari akun-akun bodong di sosial media. Menurut pihak Lita Gading, kliennya sebagai seorang psikolog yang aktif hanya memberikan tanggapannya dalam bentuk edukasi. Menurut kuasa hukum Lita Gading, dari video tersebut tidak ada pernyataan Lita Gading yang cenderung ke bentuk perundungan, apalagi menjatuhkan harkat dan martabat seorang anak. Terkait tudingan pihak Ahmad Dhani bahwa psikis putrinya tertangguh, menurut pihak Lita Gading harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan psikologi, bukan langsung membuat laporan polisi. Karena pihak Lita Gading tidak merasa melakukan kejahatan, ia pun tidak akan meminta maaf kepada Ahmad Dhani. Lantas, akankah Lita Gading siap untuk memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi yang sudah dilayangkan Ahmad Dhani? Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kita menanggapi, kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami. Kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya mengatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update
Jadi untuk Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan, dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Jadi jangan ada tendensius, terus di akhir videonya pun mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu. Karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Tidak ada rencana bahan. Tidak ada rencana laporan baru. Untuk apa? Kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kita berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Untuk apa sih diributin? Kami juga sangat beritikat baik. Kalaupun nanti ada panggilan klarifikasi, kami akan datang. Klien kami akan datang. Kami akan lalui proses hukumnya. Untuk proses yang berjalan kami hormati semua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.